Manajemen stres adalah tentang bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Stres bisa hadir karena pekerjaan, relationship, keluarga, kesehatan, dan keuangan. Stres juga bisa dikelola. Kenali sumber stres kita dan akui saat kita merasa tertekan oleh sumber-sumber stres yang kemudian perlu kita proses. Langkah-langkah mengelola stres yang pertama, meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur seperti berjalan dan bersepeda, seperti mencukupi kebutuhan tidur dan makan makanan yang bergizi seimbang. Ketiga, melakukan hobi yang sesuai dengan minat dan bakat. Adapun beberapa dampak stres. Yang pertama, gangguan fisik. Yang kedua, gangguan psikologis. Yang ketiga, gangguan perilaku. Yang pertama, gangguan fisik. Gangguan fisik meliputi yang pertama berkeringat, yang kedua jantung berdebar, yang ketiga kadar kolesterol, yang keempat saluran pencernaan, yang kelima suplai udara, yang keenam kadar gula dan insulin, ketujuh tekanan darah, kedelapan gangguan kulit, kesembilan daya rasa. Yang kedua, gangguan psikologis meliputi yang pertama gampang lupa, yang kedua insomnia atau susah tidur, yang ketiga mudah marah, yang keempat kebiasaan makan berubah. Dan yang ketiga adalah gangguan perilaku, meliputi yang pertama super sensitif, yang kedua efisiensi naik turun, yang ketiga produktivitas naik turun, yang keempat perilaku berubah-ubah atau kasar atau juga keras. Penelitian dari Harvard Medical School mengatakan setidaknya ada 10 penyakit yang timbul akibat stres yang tidak dilakukan dengan baik. Contohnya hipertensi, penyakit jantung, insomnia, masalah pencernaan. Masalah-masalah itu muncul akibat stres yang terlalu berlebihan kepada manusia. Apa saja indikator awal dari stres? Yang pertama, kurang fokus di pekerjaan. Yang kedua, banyak melakukan kesalahan. Yang ketiga, performa kerja kita menurun. Yang keempat, hubungan dengan pasien, keluarga, atau dengan teman-teman mulai terganggu dan tanpa sadar melampiaskan tekanan pada orang yang di sekitar. Contoh kondisi yang dapat menimbulkan stres, misalnya menghadapi ujian atau pelajaran yang sulit, pindah sekolah, menghadapi guru, menghadapi masalah di rumah maupun di luar rumah. Adapun beragam cara mudah untuk mengatasi stres yang berkepanjangan yang bisa juga memicu berbagai penyakit. Yang pertama, ungkapkan keluh kesah. Memendam perasaan bisa membuat Anda stres. Jadi lebih baiknya melepaskan beban dengan mengungkapkan semua hal yang Anda pikirkan. Yang kedua, olahraga secara rutin. Selain membuat tubuh lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Yang ketiga, lakukan meditasi setidaknya 10-15 menit untuk bisa menenangkan pikiran Anda. Yang keempat, lakukan aktivitas yang menyenangkan seperti memasak, berkebun, memelihara tumbuhan dalam rumah, melukis, atau sekedar bernyanyi. Yang kelima, fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi. Terlebih jika kejadian tersebut membuat Anda sedih. Jalani saja hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa yang nanti akan terjadi. Yang keenam, terapkan pola hidup sehat. Jangan biarkan stres berlarut-larut dan bertambah parah hingga menyebabkan gangguan kesehatan Anda